Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi teman-teman semuanya dari kelas B Sistem Informasi. Kami kelompok 6 di sini akan mempresentasikan itu apa itu GUI in Java level 1 atau level basic atau dasar ya. 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 Di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu tim kita, our team itu ada pertama ada Gabriel Ahmad Wicaksono, eh, dan juga teman saya ada Muhammad Alfigo Yogatura, dan juga ada saya sendiri Muhammad Fifi Fabriansyah. Lanjut. Oke. Sedikit overview dari presentasi hari ini. Itu pertama ada pengenalan GUI, yang kedua ada apa itu swing, dan yang ketiga itu ada contoh penerapan dari materi yang sudah kita buat. Yuk. Oke. Nah, untuk selanjutnya materi apa itu GUI itu akan dijelaskan oleh teman saya Gabriel. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, jadi apa itu GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan program menggunakan elemen visual seperti tombol, kotak teks, dan gambar. Pada dasarnya, GUI memudahkan pengguna untuk menggunakan program tanpa perlu mengetikkan kode. Jadi, Java menyediakan banyak pustaka untuk membuat GUI. Salah satunya adalah Swing. Swing adalah pustaka GUI yang kuat dan fleksibel yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi desktop yang menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya, kok nggak muncul? Ciri-ciri GUI apa sih? Yang pertama itu penggunaan Java Swing. Jadi menggunakan library Java Swing untuk membangun antarmuka pengguna. Yang kedua ada berorientasi objek, mengikuti paradigma pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, dukungan multi-platform, aplikasi dapat dijalankan di berbagai platform. Yang keempat, look and feel yang konsisten, tampilan yang konsisten di berbagai platform. Yang kelima, penggunaan Event Dispatch Script atau EDT, eksekusi kode GUI dalam EDT untuk keamanan dan menghindari konflik antar thread. Yang terakhir ada modularitas dan reusabilitas, yaitu kode dirancang secara modular untuk reusabilitas dan skalabilitas aplikasi. Terus selanjutnya, apa tuh Swing? Jadi Swing adalah sebuah toolkit GUI atau Graphical User Interface untuk Java. Ini adalah bagian dari paket Java Foundation Classes atau JFC yang disediakan oleh Oracle. Swing menyediakan komponen GUI yang kaya dan dapat disesuaikan untuk membangun aplikasi desktop Java yang interaktif dan menarik. Terus, Swing juga memperluas fungsionalitas AWT atau Abstract Window Toolkit, toolkit GUI asli untuk Java. AWT menyediakan set terbatas dari komponen GUI yang bergantung pada platform, sementara Swing menyediakan komponen GUI yang sepenuhnya ditulis dalam Java dan tidak bergantung pada platform. Ini berarti aplikasi Swing dapat berjalan di berbagai platform dengan penampilan yang konsisten. Nah, selanjutnya praktek akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizky Febrian. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari Awe. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai praktek. Bener nggak sih praktek ini? Ya, bisa dilihat ya, ini ada JFrame, JButton, JLabel, JTextView, sama example nanti di akhir. Dan juga ada by yang tadi di depan. Kenapa by? Nah, ini ada penjelasannya. Kenapa by? Karena di sini kita masih mempelajari GUI basic sangat dasar sekali, di mana by juga masih belajar seperti kita. Jadi untuk GUI selanjutnya kita akan terus belajar sampai kita mengerti gitu. Oke, lanjut. Ya, lanjut nih. Pertama ada JFrame ya. JFrame itu adalah kelas utama dalam pembuatan GUI di Java.
untuk membuat JavaSwing Swim JFrame. Selanjutnya kita bisa membuat objek JFrame dengan menggunakan perintah new JFrame. Kelihatan nggak sih itu kodenya? Bisa dilihat ya di kanan ada package itu package kita itu GUI. Lalu ada kode import JavaSwing JFrame. Terus selanjutnya ada public bikin kelas JFrame. Lanjut membuat objek JFrame yaitu dengan kode JFrame class. Lalu dilanjut objek sama dengan new JFrame. Nah, ini kita kasih title itu contoh JFrame. Terus untuk mengatur ukuran frame-nya kita seperti getter setter gitu ya. Kita memakai objek frame, kita metode set size seperti CSS gitu, 300 width-nya 300, height-nya 200 gitu. Terus mengatur operasi default saat tombol close. Jadi saat tombol close ini ditekan, close yang silang itu, kita akan nge-close si frame-nya gitu dengan kode frame.setDefaultClose operation. Nah, gimana sih caranya frame itu terlihat? Nah, itu dengan ini, dengan frame.setVisible. Itu agar si frame ini, output frame ini terlihat gitu. Bener nggak sih ini output kan? Nah, jelas ya. Lagi dilanjut. Nah, JButton. Ini JButton adalah elemen GUI yang digunakan untuk membuat tombol. Untuk membuat JButton, pertama-tama kita harus mengimpor paket JavaSwing JButton. Selanjutnya, kita bisa buat objek JButton dengan menggunakan perintah new JButton. Bisa dilihat kodenya seperti biasa, cuma di sini bedanya itu adalah import JavaSwing JButton. Dikarenakan ini kita pakai library Swing. Selanjutnya kita membuat kelas JButton, membuat objek JFrame terlebih dahulu seperti tadi. Selanjutnya kita membuat objek button itu dengan ya JButton button sama dengan new JButton. Nah, untuk menentukan posisi dan ukuran button, kita menggunakan set lagi nih. Itu pertama ada objek button dot set bounds, itu x-nya 50, y50 itu seperti CSS gitu. Lalu menambahkan button ke dalam frame itu dengan metode add. Jadi objek frame dot add button. Terus mengatur ukuran frame itu adalah frame set size W300 height 200. Mengatur tata letak frame menjadi 0 atau layout defaultnya dari GUI Java ini. Itu frame set layout dalam kurung manager 0. Itu akan menjadi layout default dari GUI. Terus mengatur operasi default saat tombol close ditekan itu ya saat tombol silang ditekan dia akan nge-close sendiri gitu. Nah, ini untuk frame untuk terlihat kita memakai set visible. Nah, ini output beneran. Ini output beneran dari JButton ya, teman-teman. Misalkan kita klik ya, klik coba tidak ada aksinya karena kita tidak menambahkan kode aksi dari klik tersebut. Nah, mungkin nanti di akhir akan ada penjelasan dari aksi klik tersebut gitu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya JLabel. JLabel sendiri adalah elemen GUI yang digunakan untuk menampilkan teks atau gambar. Untuk membuat JLabel, pertama-tama kita harus mengimport paket JavaSwing JLabel. Selanjutnya, kita bisa membuat objek JLabel dengan menggunakan perintah new JLabel. Setelah objek label dibuat, kita bisa mengatur teks yang akan ditampilkan dengan menggunakan objek label. Nah, bisa dilihat di codingannya, import JavaSwing JFrame terlebih dahulu, seperti biasa. Lalu selanjutnya import JavaSwing JLabel. Nah, di sini kita membuat class JLabel dengan objek dan juga membuat objek JFrame dulu dengan class JFrame, objek frame, new JFrame, dan kita kasih title contoh JLabel. Terus kita membuat objek JLabel seperti biasa, JLabel label sama dengan new JLabel. Teksnya ini adalah output JLabel. Nah, ini teks ini yang nanti akan muncul menjadi label di dalam frame gitu. Lalu menentukan posisi dan ukuran label itu dengan seperti biasa set bounds x50, y50, width 200, height 30. Nah, untuk menambahkan label ke dalam frame itu dengan metode dengan frame.add dalam kurung label.
mengatur ukuran frame menggunakan metode set size dengan width 300, height 200, mengatur total letak frame menjadi null atau layout default itu dengan set layout, dalam kurungnya manager sama dengan null. Terus mengatur operasi default saat tombol close ditekan seperti biasa, saat tanda silang ditekan itu akan close operationnya. Terus membuat frame menjadi terlihat itu menggunakan frame set visible. Nah, ini outputnya dari JLabel. Nah, contoh ini tadi titel yang kita kasih ya, contoh JLabel. Terus ini adalah label, ini adalah output JLabel ne. Nah, ini adalah output dari JLabel ne. Itu adalah label dari yang sudah kita ketik tadi sebelumnya. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Alfigo. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Muhammad Rizky Febriansah. Oke, di sini saya mau jelasin materi selanjutnya yaitu JText Field. JText Field ini adalah elemen GUI yang digunakan untuk membuat kotak teks. Nah, untuk membuat JText Field ini, yang pertama-tama kita lakukan tuh harus import paket lagi. Ya benar, import paket Java X Swing JText Field. Lalu kita selanjutnya membuat objek JText Field dengan menggunakan perintah new JText Field. Nah, setelah objek JText Field kita buat, kita tuh bisa ngatur ukuran, posisi kotak teks dengan menggunakan set bounds. Nah, bisa dilihat di codingannya. Jadi setelah kita membuat objek, kita bisa mengatur kotak JText Field yang sesuai dengan keinginan kita dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Lanjut. Nah, ini adalah output JText Field yang sudah kita buat tadi ya. Dengan output text field nih bos, yang golong. Nah, lanjut. Oke, kita nyampe contoh penerapan ya di mana ini kita penggabungan semuanya ya dari mulai JButton, JFrame, JLabel sampai JTextField. Kita dari line 3 dulu deh. Dari line 1 deh. Nah, yang dimana kita tuh memulai package GUI-nya tuh. Kita menaruh package untuk mengorganisasi kelas-kelasnya. Lalu selanjutnya kita ke impor masing-masing Java Swing-nya. Ada ada JButton, ada JFrame, ada JLabel, ada JTextField. Nah, lalu kita buat kelas penerapan yang di mana di dalamnya tuh ada metode main yang menjadi titik untuk mengeksekusi program tersebut. Nah, di dalam metode main ini kita membuat objek ya, ada objek JFrame, terus ada objek JTextField, ada JButton sama JLabel. Jadi kita buat objek semuanya. Lalu nah, di line 26 ini kita menambahkan event listener ke JButton. Jadi event listener ini buat actionnya tadi. Action ketika mengklik tombol klik saya tadi ya. Tadi kan kalau misalkan diklik saya tuh kan belum ada aksi apa-apa. Nah, kalau di sini ntar kita habis nginput, pas kita klik submit atau klik tombolnya itu akan melakukan aksi gitu, akan mengeluarkan output dari yang kita input tadi gitu. Nah, kalau untuk yang kanan frame add itu ya kita mengatur posisi-posisi tadinya, mengatur posisi dalam frame-nya. Nah, untuk hasil outputnya kayak yang di form sederhana ini ya. Misal kita tulis nih, Alhamdulillah Eskom, amin semuanya kan. Terus kita klik submit nih. Nah, nanti hasil yang kita telah input tadi di text field-nya
bakal keluar di bawahnya tuh hasil inputnya. Alhamdulillah Eskom. Eskom semuanya. Amin. Lanjut. Oke, ternyata udah habis, guys. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Selanjutnya saya serahkan ke moderator Muhammad Rizky Febriansyah. Silakan. Oke, terima kasih teman saya Viga. Sampai di sini sudah selesai presentasi kita. Kafkun, thank you, terima kasih. Sheshe, spasiba. Oke, lanjutkan mungkin sesi diskusi ya. Untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, siapa aja, saha, sopo bae, itu silakan ditanyakan kepada kelompok kita ya teman-teman. Oke, ditunggu ya. Oke, udah ada satu orang yang ingin bertanya. Mungkin silakan untuk on mic atau bisa mempertanyakan lewat chat untuk Chandra. Oke, izin masuk, Pak Moderator. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, terdengar. Oke, sangat terdengar dengan jelas ya. Oke, oke, pertanyaannya simpel sih Pak Moderator. Jadi, apa sih fungsi dari set layout gitu? Metode set layout dalam iframe. Mungkin itu aja sih paling dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Tapi tadi contoh-contohnya bagus Pak Moderator. Sangat-sangat bagus, menginspirasi sekali. Terima kasih Pak Moderator. Oke, oke. Terima kasih Chandra. Mungkin untuk pertanyaan kami tampung dulu, kami tulis dulu. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan gitu kepada kelompok kita. Silakan. Oke, untuk Muhammad Fajar, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Jelas, Jelas ya, Pak? jelas. Oke, pertanyaannya simpel sih, Pak. Saya mau nanya tentang GTEx. Tadi kan baru dikasih tahu contohnya aja, tapi kan saya belum tahu uh, GTEx tuh apa gitu, sama cara ngambil nilai dari si pengguna itu bagaimana, Pak? Gitu aja, Pak, pertanyaannya. Oke, terima kasih Fajar. Perihal JTEX Field ya. Oke, oke. Mungkin selanjutnya ada teman kita lagi yang ingin bertanya. Silakan untuk Muhammad Dafa. Ya, terima kasih karena sudah membolehkan saya bertanya. Tadi kan ada penjelasan tentang action listener ya. Kalau di GUI Java ini, action listener itu apa ya kalau di GUI Java-nya? Ya, sekian pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Dafa. Mungkin dicukupkan dulu untuk 3 pertanyaan ya. Mungkin jika nanti ada pertanyaan lain akan dijawab setelah jawaban dari kelompok kita gitu. Oke. Ya, mungkin di sini saya pertama-tama akan menjawab pertanyaan dari Chandra dulu ya. Mungkin tadi Chandra menanyakan itu tentang perihal set layout, fungsi set layout dalam JFrame gitu. Jadi saya jawab, set layout itu adalah metode yang digunakan untuk mengatur manajer tata letak gitu. Jadi layout manager gitu kayak untuk panel kontrol utama dalam JFrame. Jadi manajer tata letak itu untuk mengatur posisi dan ukuran komponen dalam panel dengan menggunakan set layout. Nanti bisa memilih tata letak yang sesuai dengan kebutuhan desain. Jadi seperti mungkin kalau seperti
CSS mungkin ya. Jadi layoutnya diatur gitu di situ. Ya intinya manajer tata letak lah gitu. Mungkin jawaban dari kita jelas atau tidak, bagaimana Chandra? Siap, sangat jelas. Terima kasih infonya Pak Rizky. Oke, thank you atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau jawab yang dapat? Loh, oke, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Dava akan dijelaskan oleh Gabriel Ahmad Wicaksono. Ya, jadi pertanyaannya itu yang action listener ya. Jadi action listener tuh antarmuka dalam paket Java awt.event yang digunakan untuk menangani peristiwa tindakan seperti saat penggunaan kalau diklik atau mengklik tombol atau memilih opsi menu, itu tindakannya dipertanggungjawabkan oleh action listener. Nah, itu buat implementasi dari action listener-nya. Ini itu aja. Ya, gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya cukup jelas. Oke, cukup. Selanjutnya yang dari Fajar. Oke. Di sini saya mau menjawab pertanyaan Pajar. Tadi pertanyaan itu apa itu JTax field dan bagaimana cara mengambil nilai yang dimasukkan oleh si pengguna. Oke, kita akan jawab ya. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama dulu kita JTax field dulu ya. JTax field itu tadi kan udah jelasin ya. Komponen input teks yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan teks. Jadi ya isinya tuh kayak kolom buat input teks doang sih sebenarnya kalau mau simpelnya. Nah, terus kalau apa? Bagaimana cara mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna? Simple, kita menggunakan metode getText pada objek teks getText field-nya untuk mendapatkan nilai yang sudah diinputkan oleh pengguna tadi gitu. Ya, misal kita input info locker bosne gitu. Nanti si getText field itu si metode getText itu manggil gitu. Manggil teks yang kita masukin tadi. Gitu simple sebenarnya. Gimana Mas Fajar? Oh, seperti itu ya, Mas. Iya, betul sekali. Apa bisa dimengerti, Mas? Sangat-sangat bisa dimengerti, Mas. Jawabannya, ya, makasih. Alhamdulillah. Oke, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator lagi. Oke, mungkin cukup mungkin ya 3 pertanyaan untuk hari ini. Eh, untuk pertanyaan lebih lanjut, jika ada, bisa menghubungi kelompok kita, rekan-rekan saya, atau siapapun itu, pertanyaan mengenai GUI di Java gitu. Ya mungkin dicukupkan untuk presentasi bagaimana Mbak Cahya. Oh iya, boleh Pak, langsung aja. Oh iya, oke. Siap. Oke. Untuk presentasi hari ini tentang GUI in Java level basic, level baik, itu sudah dicukupkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami dari kelompok 6 izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman on cam dulu ya.
PPT-nya boleh di close dulu. Oke, teman-teman, gaya ya. Satu, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, makasih yang udah hadir ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.